yang ngomongin itu apa dewasa secara rohani itu Om, karena yang bantuan di apa namanya di Cianjur itu kemarin kan jadi itu tuh rame tuh Om. Kan ada komentar, ada yang komentar pokoknya yang berkomentar bahwa waktu ada bantuan dari gereja di gempa Cianjur, dia komentar Om kalau itu nggak dewasa berarti katanya orang itu gitu Om. Yang mana yang nggak dewasa? Yang di Cianjur itu yang nyopotin apa label gereja itu. Oh, itu Kristen bukan? Bukan yang nyopotin, bukan, ada oknum lah. Iya, ada oknum. Dan sekarang udah ditangani sih sama yang berwenang. Polisi. Gitu. Iya. Oh, jadi mereka bilang nggak dewasa itu. Yang nyopotin itu. Bukan dewasa rohani kalau mereka sih dewasa namanya apa sebagai sesama anggota masyarakat Indonesia. Iya. Jadi tidak dewasa di dalam pengertian apa ya dalam pengertian sesama warga negara di Indonesia. Iya, mereka itu dikomentarin sama salah satu tokoh gitu. Karena kan dibantu kok, kenapa dicopotin gitu. Banyak sih komentar-komentar, terus orang yang nanggapin dari beberapa channel YouTube gitu. Ya. Jadi Ala Petra Ministry mau menggalang dana nggak jadi Om, ntar ditolak. Iya. Ya gitu Om. Oke deh Om, kita mulai aja kali ya Om ya. Oke. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, kami bersyukur karena kasih-Mu itu melebihi pikiran manusia dan kasih-Mu juga melebihi dosa-dosa kami. Kami bersyukur kalau masih diberikan hidup dan rezeki dan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa menjadi saksi Tuhan. Bapa di surga, kami mohon demi darah Tuhan Yesus yang tercurah di kayu salib, Engkau mengampuni dosa-dosa kami dan juga sucikan kami selalu. Oh Tuhan, dan Roh Kudus yang kiranya juga memakai kami dan mengurapi kami untuk menyampaikan kebenaran Injil Tuhan dan kebenaran untuk pemuridan. Nama-Mu dipermuliakan, kiranya Engkau mencurahkan segala anugerah rahmat berkat-berkat dari surga kepada semua yang ambil bagian dalam pelayanan Alpeta Ministry dan kepada para penonton Alpeta Ministry. Berkati semuanya Bapa, nama-Mu dipermuliakan. Kami bersyukur berdoa berserah dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. 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 Salam sehat Om. Iya, ini akhir-akhir ini banyak yang mungkin terhambat kedewasaannya nih Om. Waduh, jadi agak sulit juga nih. Termasuk saya sendiri juga masih kekanak-kanakan nih Om. Iya Om. Nih mau ngebahas tentang bagaimana kita menjadi dewasa seperti Tuhan Yesus yang seperti kita janjikan pada minggu yang lalu. Nah Om, boleh dijelaskan Om, maksudnya menjadi dewasa rohani seperti Tuhan Yesus itu bagaimana Om? Oke, baiklah. Saya mencoba secara sederhana perbandingannya itu dengan kedewasaan jasmani itu secara fisik ya. Jadi artinya kalau secara fisik semua orang sudah ngerti lah. Jadi dari bayi bertumbuh menjadi pelan-pelan anak-anak, terus tunas remaja, pemuda, kemudian menuju kedewasaan gitu ya, itu secara jasmani. Tapi ada lagi juga yang secara mental atau kepribadian atau secara psikologis itu juga harus ada sesuai usia pertumbuhannya, itu maksudnya. Jadi jiwa anak-anak lain, jiwa tunas remaja lain, jiwa remaja lain, jiwa pemuda lain, dan jiwa antara pemuda dan dewasa juga itu ada berbeda. Nah di situ ada yang melihat itu dari segi tanggung jawab, dari segi perhatian kepada orang-orang di sekitar. Jadi jangan
kalau kalau waktu anak-anak itu seperti egois, egosentris, kitanya mementingkan diri sendiri dan kurang bisa memahami orang lain. Nah itu sebenarnya termasuk penting juga karena ya manusia itu kan ada pertalian erat kedewasaan mental kepribadian dengan kedewasaan rohani gitu. Jadi kalau orang secara mental kepribadiannya, psikologinya belum bertumbuh secara normal, itu juga akan sulit untuk bertumbuh secara rohani gitu. Ya. Nah kalau bertumbuh secara rohani itu, jadi kalau secara sederhana, jadi orang itu pertama harus dipastikan terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hati dan hidup, mengalami lahir baru, itu harus dipastikan dulu. Jadi bukan sekedar menjadi orang Kristen atau mengaku percaya atau dibaptis atau disiji gitu ya, tetapi harus dipastikan sudah mengalami kehidupan baru, yaitu kelahiran baru menjadi anak-anak Allah itu di dalam hatinya. Gitu. Nah, kemudian itu harus dipastikan jadi ada satu kerinduan terhadap firman Tuhan, kerinduan untuk mengasihi Tuhan dan kerinduan untuk mengerti firman Allah. Gitu. Ada kerinduan juga untuk bisa memuliakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan. Nah itu harus ada dari awal meskipun dia jauh dari sempurna, meskipun dia masih bayi rohani. Gitu. Jadi itu baru kemudian pelan-pelan. Jadi itu disebutnya pemuridan itu memerlukan proses. Pemuridan itu ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Ada yang perlunya sampai puluhan tahun, ada juga. Itu tidak sama. Jadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Ada orang yang terdahulu menjadi terbelakang. Ada orang yang di belakang tapi menjadi terdahulu. Nah itu memang tidak sama keadaan kerohanian orang yang sudah lahir baru dalam Tuhan Yesus. Tapi itu harus dipastikan dulu ya, bahwa orang itu sudah mengalami kelahiran baru secara rohani di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau tidak, meskipun dia rajin melayani, meskipun dia rajin baca Alkitab, meskipun dia berdoanya pintar gitu ya, tetapi tidak akan ada pertumbuhan secara rohani, adanya pertumbuhan secara keagamaan. Ini harus dibedakan. Jadi bertumbuh secara keagamaan itu yang seperti yang rutin itu pintar berdoa, pintar memimpin di gereja, pintar aktif gitu. Tetapi tidak bertumbuh secara rohani, jadi imannya tidak bertumbuh, kasihnya tidak bertumbuh, pengharapannya tidak bertumbuh, pengenalannya terhadap Allah juga tidak bertumbuh. Yang bertumbuh itu hanya itu pengetahuan rohaninya bisa aja seolah-olah dia rohani gitu. Tapi itu hanya agama. Ya itu hanya agama. Gitu, bukan rohani. Rutinitas. Itu secara terbiasa. Iya Om ya, rutinitas apa ya? Rutinitas keagamaan ya Om, bukan rohani malah. Gitu. Bukan rohani itu. Nah Om kalau gitu Om, kehidupan rohani yang bagaimana sih Om yang diinginkan sama Tuhan gitu? Nah jadi kehidupan rohani yang bagaimana yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, pertama itu kalau kita sudah mengalami kelahiran baru dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, nah itu tentu saja pertama-tama bertumbuh secara normal itu dengan banyak minum susu rohani. minum susu rohani itu jadi menikmati firman Allah. Nah ini mengenai Alkitab itu banyak orang sepertinya mau mengerti sampai yang sulit-sulit, enggak. Itu pertama orang baca Alkitab itu harus pelan-pelan dan secara hati-hati supaya bisa nangkep intisarinya aja. Intisari dari berita Alkitab dan intisari dari berita Injil. Itu yang paling penting. Dan itu kebanyakan pembaca memang mestinya bisa, karena Alkitab itu ditulis untuk rata-rata pendengar. Jadi kalau untuk mereka yang merasa dirinya terlalu pintar terlalu cerdas gitu, terlalu intelektual, nah itu seringkali ada kesulitan dari awal. Atau mereka yang IQ-nya di bawah rata-rata gitu ya, jadi akhirnya itu juga agak sulit gitu. Tapi kalau dulu Alkitab itu kan ditulis waktu perjanjian lama untuk yang kitab Taurat itu ditulis untuk bangsa Yahudi yang baru, bangsa Israel yang baru keluar dari penjajahan. Itu bangsa budak.
Nah itu jadi ditulis itu secara bahasa sehari-hari sederhana gitu. Nah itu jadi yang apa Tuhan inginkan kita tuh banyak minum susu rohani dan membaca firman Tuhan, tapi dengan hati yang sederhana, dengan pikiran yang sederhana, terbuka lah, dengan hati pikiran terbuka dan berpikir secara sederhana saja, karena itu kan bahasa sehari-hari. Gitu. Nah itu yang pertama yang dikehendaki Tuhan itu bertumbuh dengan normal di situ. Lalu tentu saja kita berdoa itu sebenarnya juga harusnya meresponi pembacaan firman Tuhan, meresponi Tuhan mau mengajar apa kepada kita gitu ya. Nah, jadi itu pertama itu bertumbuh dalam firman, kedua bertumbuh di dalam doa, tapi doa itu di dalam meresponi sebenarnya. Tetapi kenyataannya itu bukan begitu. Kenyataannya itu orang berdoa kadang-kadang belajar dari orang yang sudah rohaninya matang gitu ya, langsung gitu, ngerti nggak? Aduh dia sudah pintar katanya doa. Padahal itu hanya niru. Gitu. Kan kita orang Kristen mah nggak ngapalin doa orang lain. Kalau doa Bapa Kami itu sebenarnya juga poin-poin. Nah, saudara merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini? Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Terus tentu saja bertumbuh di dalam kekeluargaan, ada perubahan. Gitu. Nah itu juga penting. Nah ini kalau ini dilewatkan juga itu nanti ada kepincangan. Gitu. Nah, tentu saja bertumbuh di dalam bergereja, gitu kan? Gitu. Nah, itu jadi nanti ada uraian-uraiannya lah. Nah, terus juga bukan itu saja, kita juga harus bertumbuh di dalam kita melaksanakan tugas pekerjaan sehari-hari. Gitu. Kita ini ditempatkan Tuhan di mana? Karena di situ kita jadi saksi Tuhan juga. Gitu. Jadi jangan dipisahkan. Oh itu kan pekerjaan duniawi. Pekerjaan duniawi juga kita di situ harus memuliakan Tuhan dan harus tetap memakai standar hukum-hukum Tuhan, gitu ya. Nah, tentu saja ada lagi tentang itu identitas kita sebagai anak-anak Allah itu harus semakin kuat, ya semakin kuat dan semakin nyata. Oh ini sudah jadi anak-anak Allah, nah katanya itu dong anak-anak Tuhan mah mestinya begitu, gitu. Nah, tapi itu pelan-pelan bertumbuh, gitu. Nah. Tentu saja masih banyak lagi, ada lagi yang belakangan ini itu bertumbuh di dalam kelompok-kelompok sel. Ya itu pun penting. Kenapa? Karena di situ kita saling sharing, untuk saling menumbuhkan, menguatkan dan bertumbuh bersama lah di dalam kelompok saya gitu ya. Nah, selanjutnya itu pengenalan terhadap Allah sebagai Bapa, pengenalan terhadap siapa Yesus itu, pengenalan terhadap Roh Kudus itu secara pribadi gitu ya. Selain tentu dasarnya harus dari Alkitab. Nggak boleh ada pemahaman yang bertentangan gitu ya dengan Alkitab itu kan. Ada orang bilang kan Allah bisa bicara sampai sekarang. Betul. Allah yang kita percaya itu Allah yang hidup, bukan konsep manusia. Tetapi Allah yang hidup itu tidak boleh tidak akan berbicara menyimpang atau bertentangan dengan isi Alkitab yang tertulis. Gitu. Jadi Alkitab yang tertulis ini adalah otoritas tertinggi untuk iman dan kelakuan atau moralitas gitu ya. Nah jadi tentu saja kita juga saya pernah singgung bahwa kita juga bertumbuh melalui pencobaan-pencobaan. Gitu. Dari yang ringan sampai sedang sampai berat dan sebagainya ya. Nah, terus nanti kita juga bertumbuh dengan meneladani tokoh-tokoh Alkitab itu. Tentu saja Tuhan Yesus ya yang paling utama. Tapi kan itu ada tokoh-tokoh yang memang tidak ada yang sempurna sih. Tapi kita bisa ambil lah keteladanan mereka ya yang sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Nah, tentu saja yang paling utama itu yang bertumbuh menjadi seperti Yesus itu di dalam soal ya sifat-sifatnya yang lemah lembut, rendah hati, tulus, suci gitu ya dan sebagainya gitu.
Ya, wah ini jadi pendahuluannya juga udah bikin pusing ya. Jadi itu bertumbuh itu supaya kita bisa menjadi garam dunia, supaya kita bisa menjadi terang dunia. Ya. Juga kalau dari awal itu kita juga bertumbuh di dalam buah-buah pertobatannya jelas. Ya. Nah, baru kemudian bertumbuh juga di dalam buah-buah roh. Gitu. Nah, tentu saja ada lagi bertumbuh di dalam buah-buah pelayanan. Nah, ya. Ya, nah ini kan jadi pusing ya kalau semuanya Ya. harus ditelan semua dari awal. Ya. Eh, Ya emang kalau mau bertumbuh ya gitu ya Om ya. Kan seperti anak kecil juga ada jatuhnya, mau bisa jalan kaki, mau bisa ngomong pasti melalui tahapan-tahapan ya Om ya. Nah ini mungkin tahapan-tahapan langkah-langkah menjadi dewasa rohani gitu ya Om ya. Perlu ada tahapan ya, proses. ya itu prosesnya itu betul-betul sebenarnya memerlukan waktu lah. Iya. Itu ya. Itu saja ya apa namanya Musa ya dipanggil itu apa diprosesnya 40 tahun coba ya. Iya, padang gurun. Ya enggak. Ya umurnya dia panjang. Iya. Ya. Kemudian yang lain-lain Yusuf, kebanyakan tokoh-tokoh di Perjanjian Lama itu Iya. diprosesnya dari masa remaja sejak beriman sungguh-sungguh sampai usia 30 tahun kebanyakan. Oh, Kebanyakan. Standarnya ya? Gitu. Tapi itu minimal usia 30 tahun. Iya. Gitu. Perjanjian Lama. Nah ini Tuhan Yesus saja itu tunggu sampai usia 30 itu ya. Iya. Dan itu ada kaitannya juga pertumbuhan secara psikologis, secara mental kepribadian. Gitu. Iya Om. Iya. Jadi ada kaitan kedewasaan mental, kepribadian, psikologis dengan kedewasaan rohani. Iya. Nah ini yang harus normal dulu orangnya. Iya ya Om. Kalau tidak normal ya diberesin lah. Kan ada masalah-masalah psikologi gitu kan. Yang waktu kecilnya gimana, waktu remajanya gimana, pengaruh-pengaruh dulu-dulunya gimana. Nah itu juga perlu waktu untuk dibersihkan, dibereskan, disembuhkan, dibetulkan, diluruskan dan sebagainya. Iya. Itu Iya. secara psikologis itu baru. Oh iya Om. Iya. Nah kalau secara rohani itu tadi ya, jadi misalnya dari bertumbuh dalam firman Tuhan itu kita pelan-pelan. Bagaimana supaya seperti kita dapat nutrisi rohani, kalau bayi ya susu rohani. Iya. Nah kalau sudah sesudah itu kan bukan hanya susu, ya kan? Iya. Ada makanan-makanan yang Yang sudah keras. mulai agak keras dan sebagainya, gitu. Iya. Nah itu Om, kalau tadi yang Om bilang apa, berarti kedewasaan rohani itu nggak bisa ditentukan ya Om ya? Maksudnya nggak bisa diukur dia itu dewasa rohani gitu atau nggak dewasa rohani, karena ada sisi psikologi juga kan ya Om, secara jasmani juga ya. Jadi nggak bisa ditentukan. Ada orang yang suka gitu Om, oh dia itu lebih dewasa rohaninya gitu, sampai dibilang gimana? Nah, itu kalau mengukur kedewasaan rohani seseorang itu, kita kalau menilai itu otomatis, tapi nggak bisa menghakimi. Iya. Gitu, beda ya. Iya. Jadi kalau menilai itu otomatis kita kan ketemu orang yang mencoba menilai, memahami orang ini gimana rohaninya dan sebagainya. Iya. Gitu kan. Belum lagi kalau untuk menjabat fungsional di gereja atau di satu tugas rohani gitu ya. Iya. Nah, jadi itu Tuhan Yesus juga memberikan itunya secara umum itu tentang dari buah-buahnya kamu mengenali dia. Iya. Nah, itu secara kehidupan secara yang normal dan moralitas gitu. Iya Om ya. Nah Om, ini tadi sebelum lupa nih Om, tadi kan Om mencontohkan ada Musa ya Om, Abraham ya Om, itu kan. Nah ini kalau Ishak Om, dia itu kan suka mengalah. Ishak itu suka mengalah. Siapa? Isa. Ya rela rugi demi menjaga kerukunan dengan Raja Abimelek. Nah ini termasuk dewasa rohani atau gimana nih Om? Atau enggak Om? Ya,
itu yang ada soal kedewasaan rohani bahwa kita itu tidak boleh main kekerasan, Iya. gitu kan. Tetapi juga di situ ada hikmat juga untuk hidup di dunia yang nyata itu kita melawan satu penguasa ya di situ Iya. punya angkatan perang segala macam gitu. Iya. Jadi kalau kita tidak bijaksana bawa diri, jadi itu sebenarnya untuk bawa diri aja gitu. Iya, iya. Jadi lalu seandainya kita ini punya kekuatan yang sama juga, tetap kita ini tidak boleh ada pakai kekerasan, tidak boleh pakai kekerasan. Iya, Gitu. Om. Kita membela diri boleh, Iya, iya. tapi kalau kita mau seperti pakai kekerasan untuk gimana gitu ya, menyerang gitu ya nggak boleh. Iya Om ya. Jadi ini saya kepikiran jadi gini Om. Berarti bijaksana secara rohani, dewasa rohani dengan bijaksana secara psikologi berarti ada bedanya ya Om ya. Ada beda tapi ada semacam kadang-kadang mirip-mirip gitu ya. Jadi kadang-kadang artinya kalau dewasa rohani kan pertimbangannya itu kemuliaan nama Tuhan. Oh iya Om ya. Itu yang diutamakan. Kedewasaan rohani itu selalu nomor satu tuh apakah nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau kedewasaan secara psikologi dan secara sosial itu yang diutamakan itu ya keselamatan hidup bersama lah. Oh, jadi kayak Ishak itu di kasusnya dengan Abimelek itu karena dia ingin apa damai bersama gitu ya Om ya. Dia rela rugi, Iya. rela mengalah gitu. Tapi apakah kita sekarang ini orang Kristen sekarang ini juga seperti itu Om gitu, mengalah nggak apa-apa lah rugi juga gitu, yang penting enak, jadi kayak di zona nyaman Om. Ya, orang Kristen di Indonesia ya Iya. sebagai minoritas ya. Iya. Jadi ada yang orang mempergunakan haknya secara hukum, kita kan sama, tidak ada mayoritas, tidak ada minoritas. Iya. Tapi kita juga diberikan hikmat sampai di mana kita boleh memperjuangkan hak-hak kita itu. Iya iya Om, iya iya. Ya, seperti ini misalnya saja antara itu yang Muhammad Kaceh atau Saifuddin Abraham sampai harus lari ke Amerika ya. Iya. Nah, ya Waloni nggak ditangkap atau gimana tuh ya, Iya. atau juga dihukumnya ringan gitu ya. Tapi kalau yang minoritas ini hukumannya lebih berat gitu ya. Iya. Nah di situ kita mikir-mikir juga, kalau memang kita terpaksa untuk bersaksi, ya bersaksilah asal dengan bijaksana mengenai iman kita saja. Iya. Mengenai iman kita saja, bukan memakai pandangan agama lain. Enggak, masing-masing itu kan keyakinan. Iya. Itu Dr. Bambang Nursena tuh mengajarkan seperti itu juga. Iya, betul. Jadi pandangan Anda jangan paksakan kepada kami, pandangan Kristen juga jangan dipaksakan kepada orang lain. Iya. Tapi kita kalau menyaksikan inilah ajaran Kristen ya memang begini gitu. Iya 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 Om. Iya, Makanya bukan. harus banyak baca Alkitab itu. Iya, tapi kalau memang diperhatiin sih, kebanyakan sih karena ada unsur politik juga sih ya Om ya. Ya nggak hanya di kita sih, di negara lain juga saya lihat begitu, karena ada unsur politik jadi dicampur adukan, agamanya dipakai untuk kendaraan itu gitu. Ya itu dalam jauh lah Om. Iya. Iya. Nah Om, kita lanjutin aja nih Om. Iya. Seperti yang tadi itu Om, berarti kan kita waktu dalam menjadi dewasa rohani itu pasti ada ujian, tantangan dan cobaan ya Om ya. Ya, Kan betul. orang Kristen juga yang dipakai Tuhan secara nyata harus rela dan siap sedia untuk mengalami semua penderitaan yang diizinkan sama Tuhan. Nah Om, kalau kita melihat ini Om, bagaimana sih Om cara kita menghadapi tantangan atau ujian secara menyikapinya secara dewasa rohani gitu? Ya, jadi itu ada ayat-ayatnya sih kan. Jadi tentang bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Oh, iya. Itu secara umumnya begitu. Jadi kita ya harus realistis lah, hidup di dalam dunia yang banyak pencobaan. Tapi secara rohani kita tuh yakin kita sekarang bukan lagi sebagai orang-orang yang lain yang belum mengalami lahir baru. Kalau sekarang kita ini menghadapi pencobaan-pencobaan itu ya ada untuk
menguji iman kita, ada menguji kasih kita, ada menguji juga kekuatan mental kita dan sebagainya. Gitu. Iya. Jadi harus dipegang aja lalu. Jadi selain 1 Korintus 10:13 itu ya, bahwa Allah pasti menyediakan jalan keluar bagi kita untuk mengatasi itu ya. Terus ada lagi juga yang Roma 8:28 itu juga harus dihafalkan tuh, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Gitu. Bagi mereka yang mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Gitu. Jadi harus sikapnya beda. Sikapnya itu pertama memang realistis, tapi kita ini sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Yesus, gitu. Iya Om. Jadi kalau melihat dewasa menjadi seperti Tuhan Yesus itu, kan Tuhan juga mengalami ujian, cobaan, bahkan mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Bagi setiap yang percaya kepada Tuhan Yesus, pasti akan mendapatkan keselamatan. Om, kalau dalam pencobaan, dalam ujian itu, kalau Tuhan Yesus kan waktu dicobai di padang gurun itu ya Om ya, 40 hari, terus lalu dicobai iblis 3 kali itu, kalau itu terjadi kepada manusia, mungkin kepada orang Kristen zaman sekarang gitu. Ada orang yang ditawarin untuk jabatan, misalnya untuk harta gitu. Ini kalau secara dewasa rohani nyikapinya bagaimana Om? Apa harus seperti Tuhan Yesus, nyahlah kau iblis gitu? Ya, betul. Jadi pertama itu yang 3 macam pencobaan itu pada umumnya garis besarnya pencobaan itu 3 macam itu. Hampir seperti yang dikatakan Rasul Yohanes juga, semua yang ada di dalam dunia ini adalah nafsu daging, nafsu mata, dan keinginan hidup jumawa, itu kesombongan gitu ya. Jadi nafsu jasmani itu ya, sama nafsu mata itu keserakahan, keinginan daging, keinginan mata, dan hidup dengan jemawa itu kesombongan dan sebagainya. Nah, jadi lalu kita bagaimana ya, sebenarnya keteladanan Tuhan Yesus itu yang kita tiru, kita pegang prinsip-prinsipnya itu. Pertama, kita harus betul-betul hidup sesuai dengan firman Allah. Jadi menghadapinya ya dengan firman Allah. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada yang itu ya, sampai saat yang kritis tuh, kamu sembah kepada aku, nanti aku berikan dunia ini semuanya. Nah, di situ harus tegas. Nah, di sini jadi kita itu belajar tegas terhadap dosa. Gitu, harus belajar tegas. Gitu. Jadi bukan hanya dosa tawaran duniawi aja, ya, terhadap semua dosa. Gitu. Jadi begini, jadi di orang Amerika terutama ya itu kadang-kadang karena tidak mau tegas, jadi terbawalah jatuh dalam dosa pencobaan itu. Seringkali mereka kurang tegas. Nah, di Indonesia juga banyak yang tidak tegas gitu. Jadi itu namanya tuh masuk golongan kemunafikan. Nah, ini kemunafikan ini termasuk warisan dari kematian rohani dari Adam dan Hawa. Gitu. Gitu. Jadi begini, itu yang utamanya kita harus sadari itu ya, tentang godaan nafsu jasmani ya, itu yang orang bilang nafsu seks itu ya, itu berat karena itu rohani kita itu tidak jadi nafsu jasmani itu begitu kuatnya dibandingkan dengan ini kekuatan rohani gitu. Gitu. Jadi nafsu jasmani itu dominan dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah, kalau hukum-hukum Allah tidak tertulis di dalam hati kita, udah dah, kita bisa gampang jatuh. Ya, nah, terus mata jasmani celik gitu, seperti Adam itu katanya matanya celik, itu maksudnya itu apa? Jadi lebih melihat kepada yang bendawi, materi. Hubungan sentra salib yang horizontal dan vertikal itu ya Om ya. Ini kan Om tulis di buku Om, John Wesley itu juga tidak dapat dukungan dari istrinya atau dari keluarganya gitu Om. Tapi dia tidak menyalahkan Tuhan, melainkan dia semakin menuntut diri sendirinya untuk menjadi sempurna dan dipakai oleh Tuhan. Nah ini Om gimana Om kalau dari situ? Apa hubungan sentra
salibnya ini gimana jadinya Om? Yaitu yang Roma 8:28 itu. Jadi dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Iya. Jadi Tuhan punya rencana yang sangat besar atas John Wesley. Tapi Iya. dapatnya kok istri yang tidak mendukung. Iya sih Om. Nah, itu jadi apa namanya seperti apa eksepsional ya. Jadi anomali. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting John Wesley-nya harus apa namanya harus jadi orang yang baik, harus tetap mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, Iya. harus tetap gitu, meskipun istrinya tidak mendukung. Iya sih Om. Makanya sih Om di sini juga nulis keluarga seharusnya menjadi pendukung utama bagi seseorang untuk bertumbuh, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian gitu Om tulisnya Om. Ya, Iya Om. seharusnya idealnya ya. Iya. Saya melihat ya, itu keluarga dari pendeta Stephen Tong ya. Oh itu luar biasa juga. Oh iya. Luar biasa itu. Oh, anaknya yang satu itu juara dunia konduktor musik. Wah. Gitu. Yang kedua menjadi konduktor musik dipinjam sama Kapal KTT G20 di Oh. Bali. Oh itu ya. Yang konduktor musik. Iya. Yang anak nomor 2 Iya. itu anaknya Stephen Tong. Iya. Jadi berhasil lah. Tapi ya bagaimana ya, kita kan memang beda. Kita juga nggak usah banding-banding. Oh itu yang berhasil ya, kita bersyukur ya. Kita bersyukur atas keberhasilan orang. Iya Om. Bersyukur aja. Oh, Nggak jadi ada banding-banding iri lah. kayak. Iya, Om. Tips dari Om untuk kita agar tetap menjadi bertumbuh dewasa secara rohani. Saya coba ya. Ya. Jadi begini intisarinya. Hal yang pertama itu pastikan bahwa kita itu betul-betul menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengalami kelahiran baru itu ya. Ya. Itu harus dipastikan sehingga ada sesuatu yang baru sehingga kita cinta sama firman Tuhan, cinta kepada Tuhan Yesus dan kita seperti ingin menyenangkan hati Tuhan itu ya. Itu harus dipastikan dari awal. Nah, sesudah itu kita itu tadi prinsip-prinsipnya bertumbuh dalam firman ya. Itu pelan-pelan juga perlu waktu bertumbuh dalam doa itu, tapi doa itu dengan meresponi Tuhan bicara apa atau Tuhan mengajar apa gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja di dalam keluarga itu cobalah nyatakan iman dan kasih itu kepada keluarga. Kemudian kita juga harus di dalam gereja itu. Jadi kita harus menjadi anggota yang aktif, tidak harus jadi pengurus gitu. Tetapi harus aktif ibadah gitu ya, ikutlah. Jadi jangan jadi batu sandungan lah di dalam gereja itu ya. Nah, terus kemudian kita kan punya pekerjaan juga, kita belajarlah di situ menjadi saksi Tuhan di dalam pekerjaan. Nah, dari situ kita memeriksa, mengintrospeksi diri sendiri selalu gitu. Jadi apa namanya ya, selain tentu saja kita belajar sama Tuhan itu, belajarlah kepadaku kata Tuhan, aku ini lembut dan rendah hati gitu ya. Nah dari situ belajar lembut, rendah hati, belajar sabar dan sebagainya gitu. Nah itu murid-murid Tuhan Yesus saja itu 3 tahun siang dan malam dibina. Iya ya, 24 jam. Jadi kalau 3 tahun siang malam tuh bisa hampir seperti 6 tahun lah itu. Iya. Tapi kan banyak hamba Tuhan itu hanya dibinanya itu kan hanya berapa tahun ya. Kalau dulu ada yang 6 bulan bisa jadi pendeta. Iya, 3 gitu bulan. kan. Iya, ada yang 3 bulan ya. Nah, ada yang pikir 4 tahun kuliah dengan 1 tahun praktek juga dianggap sudah cukup gitu kan ya. Nah, padahal itu yang Tuhan Yesus ambil itu sebenarnya yang minimal. Jadi 3 tahun siang dan malam atau seperti 6 tahun itu minimal. Gitu. Jadi kita tuh harus rela dimuridkan, rela pikul salib, rela digembleng, diproses oleh Tuhan Yesus itu sampai sampai iman kita itu betul-betul teguhlah bersandar kepada firman Tuhan ya, dan kasih kita juga makin lama makin jadi
itulah seperti gimana gitu yang banyak sabarnya gitu ya. Terus pengharapan itu ya, sabar sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, lalu itu begini kan, tadi ada kaitan dengan psikologi itu ya. Jadi kita itu waktu masa kecil itu kadang-kadang kita mewarisi itu ya luka-luka psikologi. Gitu. Nah, itu harus disembuhkan. Disembuhkannya bisa dengan doa, bisa dengan baca firman, bisa juga dengan konsultasi, ya dengan nama Tuhan atau dari komsel itu ya, saling itu. Nah, di situ kita membebaskan dari semua yang negatif. Buanglah semua yang negatif dari hatimu, dari pikiranmu, dan juga coba sembuhkan, lupakan yang yang sakit-sakit itu, artinya itu nggak ada lagi sakit hati lah. Gitu. Ya, itu susah. Nah, juga jangan ada iri hati lah sama orang lain. Oh iya. Itu kira-kiranya begitu, sabar. Terus hanya Tuhan yang tahu pertumbuhan kita, dan diri kita selalu introspeksi lah. Ya itu Om. Terima kasih Om. Nanti biar sahabat Alpetra juga belajar dan diproses ya Om ya, supaya dewasa secara rohani. Karena nggak habis-habis ya Om ya kedewasaannya kan. Dan itu tadi fokusnya itu kepada Tuhan Yesus itu, menjadi seperti Tuhan Yesus dalam karakternya itu. Itu fokusnya ke sana. Iya. Itu karena karena kan tadi itu bilang manusia nggak ada yang sempurna, pendeta juga nggak ada yang sempurna. Jadi kita hanya berpedoman kepada Tuhan Yesus Kristus itu. Ya, tapi jangan lupa itu prioritas itu ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Iya Om. Sahabat Alpetra Ministry, rupanya pertemuan kita seperti biasa terbatas oleh waktu, dan juga ya ini cuaca juga tidak mendukung ya. Jadi sinyal juga mungkin bisa terganggu gitu. Tapi sahabat Alpetra Ministry tetap berusaha untuk menjadi dewasa secara rohani, seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Yan Antoni. Dan saudara, sebelum mengakhiri, seperti di awal dibuka dengan doa, maka kali ini kita akan tutup juga dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Allah yang Maha Kasih, Maha Tahu, Tuhan yang terus mengetahui apa yang menjadi kesulitan kami, yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menjadi panutan kami untuk menjadi dewasa secara rohani, agar kami berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Om Yan yang sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, agar kita menjadi dewasa secara rohani dengan melihat kepada Tuhan Yesus sebagai teladan kami. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra Ministry yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan, sakit penyakit. Kami percaya bila darah Tuhan Yesus Kristus akan menyembuhkan yang sakit, dan berkat Tuhan akan senantiasa bersama orang-orang yang sedang mengalami ujian dan pencobaan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Ya Om. Terima kasih Om untuk penjelasannya. Ya Om. Tuhan Yesus memberkati semua sahabat Alpetra Ministry ya. Salam cinta Tuhan, sayangi keluarga dan jaga kesehatan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39.